Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya Diva Jentera Rafa dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 ingin memenuhi tugas UTS yakni Ilmu Ma'ani dengan dosen pengampu Ibu Nur Lailah Sa'dillah STHI MPD. Baik, langsung saja masuk kepada poin pembahasan. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, ijaz dalam Al-Quran, itnab, dan musawah. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu ijaz dalam Al-Quran. Nah, jadi terdapat 2 istilah yang sering muncul dalam konteks keagungan dan pewarisan ilmu Al-Quran ini, yaitu i'jaz pakai ain dan ijaz pakai ya yang tertulis pada PPT tersebut. Nah, meskipun ini tuh sekilas terdengar serupa, i'jaz sama ijaz, nah, kedua istilah ini memiliki makna yang sangat berbeda. Secara garis besar tuh i'jaz pakai ain itu merujuk pada kemukjizatan Al-Quran yang menjadikannya tidak tertandingi. Nah, sedangkan ijaz pakai ya itu ini tuh berkaitan dengan gaya bahasa seperti itu. Nah, baik, jadi ijaz adalah mengungkap lafaz yang sedikit atau yang ringkas tetapi memiliki makna yang sangat luas. Pembagian ijaz ada 2, ijaz qasar dan ijaz hazf. Nah, ijaz qasar ini merupakan ungkapan lebih ringkas daripada kandungan makna yang panjang tanpa ada yang terbuang. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 179. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Nah, ayat ini dijelaskan bahwa jikalau seseorang telah sadar membunuh, maka tentu ia akan dibunuh. Nah, jadi dari hal tersebut seseorang akan memelihara hidupnya sendiri maupun hidup orang lain. Sebagian besar orang Arab menganggap bahwa adanya hukuman qisas itu meminimalisir atau bahkan meniadakan pembunuhan, gitu ya. Kemudian lanjut ijaz hazf. Nah, ini merupakan adanya sedikit pembuangan, sedikit pembuangan, namun tidak merusak makna yang dimaksud. makna yang dimaksud. Oke. Nah, contohnya itu dalam surat Maryam ayat 20. Qalat anna yakunu li ulamu wa lam yamsasni basyaru wa lam aku baghiya. Oke. Nah, jadi pada kata walam aku baghiya itu tuh sebenarnya berasal dari kata walam akun. Sebenarnya ada huruf nunnya, tapi itu dihilangkan. Nah, kenapa dihilangkan? Karena penghilangan ini tuh membuat kalimat lebih ringkas gitu dan indah secara bahasa tanpa mengubah maknanya.
sama sekali seperti itu, tanpa mengubah maknanya gitu. Nah, jadi meskipun ada bagian yang dihapus, pesan yang ingin disampaikan tuh tetap jelas dan utuh seperti itu. Kemudian masuk itnab. Itnab adalah ungkapan yang sangat panjang dari makna yang sangat pendek, karena adanya tujuan seperti menguatkan dan mengokohkan makna, menetapkannya, serta memperjelas pengertiannya. Nah, contoh itnab. Yang pertama, penyebutan lafaz yang khusus setelah yang umum. Nah, faidahnya untuk mengingatkan keutamaan atau kelebihan yang khusus. Contohnya, tanazzalul malaikatu waruh. Nah, artinya pada malam itu turun malaikat dan arwah, yaitu Jibril. Nah, pada ayat ini tuh Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan tentang kemuliaan malaikat Jibril. Kemudian nomor 2, penyebutan lafaz yang umum setelah yang khusus. Nah, fungsinya untuk menegaskan keumuman dan menyeluruh serta perhatian pada yang khusus. Contohnya dalam Quran surah Nuh ayat 28. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah saya dan kedua orang tua saya, serta orang-orang yang memasuki rumahku dalam keadaan beriman, baik orang yang beriman dari laki-laki maupun perempuan. Nah, pada contoh ini disebutkan lafaz al-mu'minin dan al-mu'minat. Nah, setelah disebutkannya lafaz mu'minah, nah, yang merupakan bagian dari kata setelahnya. Seperti itu. Nah, kemudian nomor 3 selanjutnya al-idhah ba'dal ibham. Nah, itu adalah menyebutkan lafaz yang jelas setelah kata yang samar. Faedahnya apa? Untuk memperkuat penjelasan suatu makna kepada. Contohnya terdapat dalam Quran surah Al-Wasiyah ayat 1-2. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idin khashi'ah. Ayat yang kedua merupakan penjelas dari kata al-ghasyiyah, seperti itu. Kemudian nomor 4, tikror atau pengulangan. Nah, ini adalah penyebutan lafaz atau kalimat secara berulang-ulang. Faedahnya untuk menegaskan suatu makna dan untuk mengetuk jiwa pendengarnya terhadap makna yang dimaksud, untuk menghindari kesalahpahaman karena banyak anak kalimat yang memisahkan unsur pokok kalimat yang bersangkutan. Contohnya dalam Quran surah At-Takasur ayat 3-4, kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun, yang artinya janganlah begitu, kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Baik, lanjut nomor 5, i'tirad atau sisipan. Nah, contohnya itu innallaha tabaraka wa ta'ala latifun bi'ibadihi. Nah, artinya sesungguhnya Allah yang mulia dan tinggi, maha lemah lembut dan dengan hamba-hambanya. Kemudian yang nomor 6, tadhiyil. Ini terbagi jadi 2 macam.
Yang pertama, apabila kalimat jumlah kedua sendirian sudah dapat mencapai tujuan dan tidak bersandar pada kalimat jumlah sebelumnya, maka ia berlaku sebagai misal. Contoh, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Oke. Artinya, dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Nah, lafaz zahuqa kanal batila lafaz innal batila kana zahuqa itu adalah kalimat yang mengikuti kalimat yang lain, yang maksudnya itu adalah untuk menguatkan andai kalimat ini tidak diikutkan, itu pun maknanya sudah cukup karena maknanya sudah tercakup pada kalimat sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua itu tidak berlaku sebagai misal. Nah, jikalau jumlah kedua bersandar pada kalimat yang pertama dalam memberikan pengertiannya. Contohnya, dzalika jazainahum bima kafaru wa hal yujazi illal kafur. Nah, artinya demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Quran Surah Saba ayat 17. Nah, kemudian lanjut yang ketujuh, ighal. Nah, ini mengakhiri kalam dengan lafaz yang memberikan suatu faidah yang seandainya tanpa lafaz itu pun lafaz itu faidah kalam sudah sempurna, seperti makna mubalaghah. Contoh, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Nah, artinya, dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Kemudian yang kedelapan, ihtiras. Nah, ihtiras ini mengungkapkan kata-kata untuk memperjelas makna suatu kalimat yang mungkin mendapatkan celaan dari pendengar. Jadi ihtiras ini terjadi ketika mutakallim menghadirkan suatu makna yang dimungkinkan akan dicela, lalu ia menambahkan dengan suatu makna yang menolaknya. Contohnya, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan makanan yang dicintainya kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. Nah, pada kata ala hubbi, nah ini diungkapkan untuk memperjelas makna yang mungkin kebanyakan orang memberi itu dari harta lebih, atau apabila dalam keadaan kaya. Jadi kata tersebut menunjukkan bahwa dalam keadaan bagaimanapun mereka tetap memberi makan orang-orang yang berhak, seperti itu. Baik, selanjutnya musawah. Oke, jadi musawah itu menurut kamus Balaghah itu menjadikan sesuatu menjadi sama. Sedangkan menurut kamus Al-Wasit menjadikan keduanya tuh sama atau sepadan gitu. Nah, secara istilah yang dimaksud dengan
al-musawah adalah tuh mengungkapkan kata-kata yang sesuai antara lafaz dan maknanya, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, jika salah satu dari suatu lafaz dalam kalimat tersebut dikurangi atau dibuang atau tidak disebutkan, maka akan mengurangi maknanya, seperti itu. Nah, posisi al-musawah dalam balaghiyah itu berada pada tingkatan yang dimana seseorang menyampaikan sebuah ungkapan sesuai dengan inti pokok makna asal yang dimaksud. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu menyetarakan antara ungkapan dengan pokok pikiran asal yang dimaksud. Maka dari itu dalam tingkatan al-musawah ini, mutakalim tidak akan merubah ungkapannya gitu, baik dengan cara mengurangi ataupun menambahi makna asal yang dimaksud atau sebaliknya. Nah, ungkapan dengan gaya al-musawah biasanya yang digunakan pada hal-hal berikut. Yang pertama tuh naskah-naskah keilmuan, naskah-naskah hukum syariat, teks perjanjian antar negara, teks yang memuat ketetapan resmi, penjelasan hukum agama, dan penjelasan tentang hak dan kewajiban. Kemudian contoh musawah. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Nah, kemudian man kafara fa'alaihi kufruh. Barang siapa yang kafir, ingkar, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Quran Surah Ar-Rum ayat 44. Kemudian kullum li'im bima kasabarohin. Setiap orang tergadai atau terikat dengan apa yang diperbuatnya. Quran Surah At-Tur ayat 21. Kemudian wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Apa yang kalian perbuat untuk diri kalian berupa kebaikan, niscaya kalian akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 110. Dan terdapat pula dari sabda Nabi SAW, al-halalu bayyanu wal haramu bayyanu wa bainahuma musyabbihat. Oke, jadi halal tuh sudah jelas terlihat gitu ya. Nah, haram tuh juga sudah jelas terlihat, dan diantara keduanya tuh adalah musyabbihat, seperti itu. Nah, jadi semua contoh yang tadi disebutkan itu adalah al-musawah, yakni persamaan susunan makna dengan kalimat. Sehingga kalau salah satu dari susunan kalimat itu digugurkan, maka akan merusak makna kalimat tersebut. Bila kita perhatikan contoh yang tadi, kita tuh mendapatkan bahwa kata-katanya tuh disusun sesuai dengan makna yang dikehendaki. Dan seandainya kita tambahi satu kata aja, itu tuh niscaya itu tampak ada kelebihan gitu. Dan bila kita kurangi satu kata juga, itu tuh akan membuat rancu gitu. Nah,
Jadi banyaknya kata-kata yang tersusun pada contoh yang tadi disebutkan itu sama dengan luas maknanya. Jadi oleh karena itu pengungkapan kalimat yang demikian itu disebut sebagai al-musawwah. Seperti itu. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu yang mungkin bisa saya jelaskan, saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.